أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Masyarul muslimat, jamaah yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dikaruniai kepada kita, yang dengannya kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi yang berbahagia ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas tentang dosa-dosa yang diremehkan atau yang disepelekan oleh para wanita. Baik, saya tidak tahu memulainya dari mana, karena kesalahan atau dosa-dosa yang dilakukan oleh para wanita itu banyak sekali. Ada yang sifatnya umum. Kalau sifatnya umum ini tidak hanya wanita yang melakukan dosa itu, tapi lelaki pun juga terkadang jatuh pada dosa tersebut. Ada yang dosa berkaitan dengan akidah, keyakinan-keyakinan yang sesat. Banyak juga wanita yang jatuh pada akidah. Ada juga dosa-dosa yang diremehkan oleh wanita yang kaitannya dengan pernikahan, dengan rumah tangga. Ada juga dosa yang dilakukan atau yang diremehkan oleh wanita yang kaitannya dengan takziah, pengurusan jenazah, dengan berpakaian busana, dengan lisan. Banyak wanita yang jatuh pada dosa-dosa yang terkadang diremehkan atau disepelekan. Nah, saya tidak tahu memulai dari mana dulu, karena memang banyak sekali nih tentang dosa-dosa yang diremehkan oleh para wanita. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dosa-dosa wanita yang secara umum terlebih dahulu. Secara umum ini tidak terkait dengan satu disiplin ilmu, tidak terkait dengan rumah tangga, tidak terkait dengan akidah, tidak terkait dengan pengurusan jenazah, tapi lebih cenderung kepada judul yang berbentuk umum. Dan kata para ulama, bisa jadi perkara ini tidak hanya jatuh kepada perempuan, namun juga bisa dilakukan oleh para laki-laki. Baik, di antara dosa-dosa yang secara umum dilakukan oleh wanita adalah pertama, enggan mempelajari ilmu agama. Artinya malas belajar ilmu syar'i. Ini termasuk kesalahan, dosa yang banyak disepelekan oleh wanita. Kenapa ini termasuk kesalahan bagi para wanita? Karena menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama itu merupakan kewajiban. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Dalam riwayat yang lain yang disahihkan oleh Syekh Albani ditambah dengan muslimah. Ada tambahan muslimah. Jadi menuntut ilmu itu fariidah, kewajiban.
Bagi siapa? Bagi seluruh muslim dan seluruh muslimah. Makanya ini termasuk kesalahan yang besar yang dilakukan oleh para wanita saat ini. Mereka enggan dalam menuntut ilmu, apalagi dalam yang perkara yang dilazimkan oleh wanita itu wajib untuk diketahui. Jadi perkara-perkara yang sudah seharusnya wajib untuk diketahui oleh para wanita. Misal perkara bagaimana cara mengetahui awal masa haid dan bagaimana mengetahui akhir dari masa haid, bagaimana tata cara mandi junub, apa yang menyebabkan seseorang itu mandi wajib. Ini kan ilmu. Nggak mungkin seorang wanita itu mengetahui perkara-perkara yang sudah lazim, yang seharusnya dipelajari, lalu kemudian tidak dipelajari. Ini adalah kesalahan besar. Makanya pada urutan pertama para ulama menyebutkan kesalahan yang besar dilakukan oleh wanita itu adalah tatkala ia meninggalkan duduk di majelis taklim, tidak belajar ilmu agama. Betapa banyak wanita-wanita yang tidak tahu cara berwudu yang benar. Betapa banyak wanita-wanita yang tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar. Sehingga terkadang apa yang mereka lakukan dari ibadah yang mereka kerjakan hanya sebatas ikut-ikutan. Kalau lagi rame, ikut rame. Kalau lagi viral, ikut juga nimbrung. Kenapa? Karena dalam beragama hanya sekedar ikut-ikutan, tidak didasari atas dasar ilmu. Ya, ini sangat memprihatinkan keadaan-keadaan seperti ini. Padahal para ulama mengatakan bahwa iman adalah kewajiban setiap seorang muslim dan muslimah. Karena iman itu merupakan inti yang terdiri dari ilmu dan amal. Kalau sudah dikatakan iman, maka tidak dikatakan seorang itu beriman kalau tidak mengilmui dan tidak mengamalkan apa yang dia imani. Nah, mungkin seseorang bisa dikatakan beriman kepada Allah tapi dia tidak kenal dengan Allah. Nggak mungkin seseorang itu bisa dikatakan beriman kepada Nabi tapi dia tidak kenal dengan Nabi dan tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Makanya para ulama menyebutkan bahwa iman itu terdiri dari ilmu dan amal. Dalam surah Al-Asr Allah SWT mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu asar sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kondisi merugi. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maksudnya kecuali orang-orang beriman ini apa? Kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang yang berilmu dikeluarkan dari kata-kata merugi. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan seluruh manusia tanpa terkecuali. Seluruh manusia tanpa terkecuali, apakah dia kedudukannya lebih tinggi, apakah dia lebih cantik, lebih jelek, lebih rendah, anak-anak, orang tua, semua manusia dalam kondisi merugi. Illalladzina amanu, dikecualikan yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman ini dia tidak dikatakan beriman kalau dia tidak berilmu. Makanya penting bagi seorang muslimah, mukminah, dia memperbaharui terus keilmuannya. Jangan mencukupkan diri dengan satu ustadz, jangan mencukupkan diri dengan ilmu agama yang sudah kita pelajari di bangku SD, SMP, SMA mungkin. Kita sudah belajar misalnya duduk di bangku pesantren tingkat SMP, SMA, lalu kemudian mencukupkan diri dengan ilmu yang dipelajari? Belum. Kita terus harus menggali informasi-informasi ilmu yang dengannya kita akan mengamalkan ilmu tersebut.
Baik, para hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kesalahan yang kedua yang juga banyak terjadi pada wanita secara umum, pada manusia, baik itu wanita maupun lelaki, yaitu yang kedua meninggalkan dakwah dan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini banyak yang dilakukan oleh para wanita. Meninggalkan dakwah, tidak mau menyampaikan yang benar, enggan, sungkan, enggak enakan. Ini kadang yang menjadikan seseorang itu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, meninggalkan beban dakwah. Padahal dakwah ini tidak hanya dibebankan kepada seorang ustadz saja. Padahal dakwah ini tidak hanya dibebankan kepada seorang dai saja. Tidak. Setiap kita memikul beban dakwah ini semampu yang kita bisa lakukan. Seorang ibu berarti dia memiliki beban dakwah untuk menyampaikan kepada anaknya. Bisa jadi kepada suaminya, bisa jadi kepada tetangganya. Jadi tidak ada istilah dakwah ini hanya dibebankan kepada para dai, para ustadz, tidak. Semua kita mendapatkan beban dakwah ini yang harus kita pikul dimanapun kita berada, dengan mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah orang lain dari kemungkaran. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mewasiatkan kepada kita. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa orang yang melihat kemungkaran, kata Rasulullah, maka cegahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Robah kemungkaran itu dengan tangan. Kita sebagai ibu melihat langsung anak kita melakukan kemungkaran, jangan dibiarkan. Biarkan sajalah, yang penting dia anteng. Padahal kita melihat langsung anak kita itu sedang memegang gadgetnya, memegang HP, yang dia tonton adalah tayangan-tayangan yang tidak dibenarkan. Ada musiknya, kemudian yang dia lihat adalah film-film yang mungkin menampilkan aurat. Kita ada di sampingnya, tapi kita membiarkan begitu saja. Ini kesalahan besar yang dilakukan oleh seorang wanita. Ketika ada kemungkaran di tengah-tengah keluarganya, tapi dia membiarkan begitu saja. Begitu juga terkadang anaknya yang mungkin bermalas-malasan mengerjakan sholat, padahal umur anaknya sudah beranjak 7 tahun, 8 tahun, tapi enggan lisannya untuk memerintahkan anaknya. Nah, udah sholat belum? Udah masuk waktu zuhur tuh. Dengar azan kan? Kalau sudah dengar azan, ayo segera bergegas, bersuci, berwudu. Setelah itu sholat. Nanti habis sholat kalau mau main lagi, tidak ada masalah. Yang penting jangan lupa sholat. Nah, ini seorang ibu jangan sampai merasa letih, merasa capek dengan nasihat-nasihat dakwah seperti ini. Memang di awal kita akan capek mendidik anak kita, tapi nanti kita akan merasakan hasilnya ketika mereka sudah besar, tanpa harus diingatkan lagi. Masya Allah, anak itu kalau sudah dengar azan, dia bergegas masuk ke toilet, kamar mandi, berwudu, dia ambil mukenanya, kemudian dia sholat, tanpa harus kita perintahkan lagi. Itu hasil buah daripada dakwah, ajakan kita, ajakan kepada yang baik, terkhusus kepada keluarga dulu. Inilah Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Kita mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka tatkala kita melihat kemungkaran.
Jangan biarkan kemungkaran ada di tengah-tengah keluarga kita lalu kemudian kita mendiamkannya. Ini akan berdampak tidak baik kepada keluarga. Jadi kalau ada kemungkaran dibiarkan begitu saja, ada perbuatan ma'ruf, suatu perintah, tapi dibiarkan saja anak kita tidak mengerjakannya, ini akan berbahaya pada kondisi keluarga kita. Perhatikan hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, Innan nasa idza ra'au adh-dhalim falam ya'khudhu ala yadihi awshaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin min indih. Kata Nabi SAW, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat orang yang zalim. Orang yang zalim ini maksudnya adalah orang yang melakukan kemaksiatan. Di depan matanya ada orang yang bermaksiat, suaminya sedang bermaksiat, dia tahu suaminya tuh sedang melakukan maksiat, tapi dia membiarkan aja. Nggak enak saya kalau ngasih taunya. Nanti kalau saya kasih tahu, dia kayaknya lebih berilmu dari saya. Dia lebih tahu dari saya. Harusnya dia paham masalah itu. Ya sudah, biarkan sajalah. Ini akan berdampak tidak baik kepada keluarga. Kenapa? Karena Allah akan menurunkan satu azab hanya karena satu anggota keluarga yang bermaksiat, tapi azab itu akan menyeluruh mengenai seluruh anggota keluarga. Ibaratnya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mempermisalkan ketika seseorang berada di atas kapal. Kapal itu ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 misalnya di kapal tersebut. Lalu kemudian ada orang yang berada di lantai 1 dari kapal tersebut. Dia malas mau naik ke atas, mau minum, misal begitulah, mau minum, naik ke atas, dia butuh air, malas. Lalu kemudian dia dengan teman-temannya ada satu orang yang kemudian membocorkan kapal tersebut. Dia bocorkan kapal itu supaya mudah untuk mendapatkan air. Nah, ini kalau yang lain dari teman-temannya cuma melihat saja apa yang dilakukan oleh temannya tadi ini, membocorkan kapal, ini akan berdampak. Seluruh penumpang itu akan bahaya, akan tenggelam. Padahal yang melakukan pembocoran terhadap kapal itu cuma satu orang. Satu orang yang melakukannya. Tapi yang lainnya itu cuma hanya sekedar melihat saja. Dia tidak mencegahnya. Dia tidak melarangnya, wahai fulan jangan dibocorkan tuh kapal, nanti kita tenggelam. Ini enggak ada nasihat di sana, dibiarkan aja, udahlah enggak apa-apa. Cuma yang dibocorkan kan sedikit, kecil. Enggak pengaruh itu, insyaallah enggak pengaruh. Ternyata dari kapal yang dibocorkan yang kecil yang sedikit itu malah akan menjadi bahaya besar bagi seluruh penumpangnya. Begitulah kira-kira kondisi jika di keluarga melakukan, tidak seluruh keluarga, mungkin sebahagian anggota keluarga, satu orang misalnya dari anggota keluarga itu melakukan kemaksiatan secara terang-terangan di rumah, lalu kita sebagai salah satu anggota keluarga juga tapi membiarkan begitu saja, tidak mencegahnya, maka ini akan berbahaya kepada keluarga-keluarga yang lainnya. Baik, ini kesalahan yang kedua yang terkadang banyak dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat. Namun yang perlu kita catat, yang perlu kita garis bawahi, tatkala kita berdakwah harus disertai dengan basirah. Basirah itu ilmu, berdakwah itu dengan ilmu. Bukan dengan hawa nafsu, bukan berdakwah itu dengan perasaan, tidak. Tapi atas dasar ilmu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Bisa dilihat dalam surah Yusuf ayat yang ke-108, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hazihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa manittaba'ani." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, katakanlah, hadhihi sabili, inilah jalanku. Inilah jalanku.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku berdakwah kepada Allah atas dasar ilmu dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk kita. Kita termasuk orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beban dakwah di situ. Allah SWT mengatakan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, aku berdakwah. Aku dan, ada kalimat dan. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi kalau merasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harusnya terpanggil untuk juga berdakwah sesuai dengan ilmu atau kapasitas ilmu yang dia miliki. Sebatas ilmu yang dia pelajari, sebatas ilmu yang dia ketahui. Kalau memang itu adalah perkara yang melanggar dalam syariat, maka dicegah. Kalau itu adalah kebaikan yang tidak dilakukan oleh anggota keluarga, ajak, ayo, ajak untuk melakukan kebaikan. Karena ini semua jika tidak kita lakukan, maka ini termasuk kesalahan yang besar yang dilakukan oleh anggota keluarga tatkala dia melihat langsung kemungkaran atau perkara yang ma'ruf tapi ditinggalkan. Baik, yang ketiga. Meremehkan dosa dan berani melakukannya. Ini banyak dosa-dosa yang terkadang diremehkan, dianggap itu dosa kecil, dosa yang biasa. Nah, ketika ada peremehan terhadap satu dosa, ini juga kesalahan yang besar yang dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat, terutama adalah muslimah. Kira-kira apa di antara contoh dosa-dosa kecil yang kadang diremehkan? Apa kira-kira dosa kecil itu di antara contohnya? Hah? Kenapa? Ghibah dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Masya Allah. Apa? Sepertinya tidak pernah melakukan dosa kecil kayaknya. Masya Allah. Apalagi dosa besar, dosa kecil aja nggak pernah ya. Atau yang terbayang cuma dosa besarnya aja. Baik. Dosa-dosa kecil di antara contoh yang diberikan oleh para ulama adalah seperti kita berkata jorok, kita berperkataan kotor, kemudian bikin status, yang status itu kalau dibaca akan menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Nah, itu kecil itu dosa kecil. Baik, contohnya lagi misalnya apa lagi contohnya? Jelalatan. Wanita juga bisa jadi jangan anggap mata jelalatan, apa namanya itu? Hah? Paham ya? Ya nggak bisa menundukkan mata pandangan. Jadi ngelihat sana, ngelihat sini, lirik sana, lirik sini. Ah, itu juga nggak boleh. Itu termasuk dosa kecil. Apakah yang dilihat itu yang tidak boleh adalah perkara-perkara yang haram saja? Enggak. Jadi perkara apa saja yang selayaknya untuk tidak kita lihat, jangan. Misal ada orang yang kadang dia bertamu di rumah temannya, itu masuk rumah orang semua dari ujung sana rumah orang, pojokan sana sampai pojokan sana, sampai dikelilingin. Mata itu mutarin rumah orang, lalu kemudian nanti akan muncullah pertanyaan-pertanyaan. Ini beli di mana? Ini harganya berapa? Padahal tujuan utama dia mau main ke rumah itu tadi bukan mau nanya hal-hal yang seperti itu. Nanti muncullah kepo-kepo lah kan ya. Ini beli di mana? Ini apa? Ini kayaknya rumah ada wifi-nya ya. Boleh dong passwordnya? Saya lagi habis kotanya ini. Nah, ini perkara-perkara yang terkadang awalnya mubah. Awalnya perkara ini perkara mubah,
tapi ada satu penglihatan yang terkadang itu tidak boleh dilihat. Tidak boleh dilihat. Kadang ada yang privasi keluarga itu ditanyakan. Ini kemudian ngelihat ke arah-arah kamar, yang harusnya kamar itu memang tidak boleh dilihat. Tapi karena kebiasaan matanya memang jelalatan, yang pintu yang udah agak tertutup pun dia bisa ngelihat gitu. Karena ada celah tuh, dia lihat ruangan orang gitu. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Ini terkadang kita remehkan masalah-masalah seperti ini. Apalagi melihat kepada suami orang lain. Nggak boleh. Jadi perkara yang dilarang itu bukan hanya laki-laki melihat istri orang lain, tapi sebaliknya juga istri tidak boleh melihat suami orang lain. Nah, ini kadang yang disepelehkan. Kadang ngintip-ngintip, oh suami fulan itu ternyata begini begitu. Suami fulan itu ternyata fulana itu ternyata begini begitu, dan seterusnya. Ini termasuk dosa, walaupun itu memang dosa kecil. Memang dosa kecil. Ada lagi misalnya termasuk dosa kecil ya, di antara para ulama menganggap ini dosa kecil. Seperti zina hati. Zina hati itu dia melihat laki-laki, melihat suami orang, dia pengen saya pengen juga diperlakukan seperti istrinya itu. Artinya dia memang inginnya suaminya yang halal, suaminya sendiri melakukan perkara yang dilakukan oleh suami orang lain. Misalnya kalau kerja itu pamitan, salim dulu sama istrinya, kemudian ditungguin oleh istrinya, dan seterusnya. Dia pengen mendapatkan perilaku suami seperti suami tetangganya gitu. Tapi dia bayangkan malah teringat wajah suami orang lain. Ah, ini bahaya. Ini bisa jadi nanti jatuh kepada zina hati, zina mata. Dan ini termasuk dosa-dosa kecil yang banyak disepelekan dan diremehkan oleh kaum muslimat, oleh para wanita. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub." Kata Nabi SAW, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub." Jauhilah dan hindarilah oleh kalian dosa-dosa kecil yang membinasakan. Jadi ada dosa-dosa yang diremehkan. Muhaqqarat itu dosa-dosa yang diremehkan. Kata Rasulullah, hati-hati tuh dengan dosa-dosa yang diremehkan, walaupun itu adalah dosa kecil. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa kecil itu sama seperti sekelompok manusia yang mereka turun di suatu lembah. Mereka turun nih, mampir di suatu lembah. Masing-masing mereka itu bawa kayu bakar. Enggak banyak memang mereka bawa. Masing-masing orang bawa satu ikat kayu bakar. Tapi mereka rame. Ngumpullah di suatu lembah. Di sana terkumpul kayu besar, kayu bakar yang begitu besar. Karena setiap orang bawa kayu bakar, satu ikat. Terkumpul kayu bakar itu ternyata menjadi banyak. Nah, dengan kayu bakar itu ketika dibakar kayunya akan menjadikan roti matang, bisa masak apa, masak ini, masak itu dari kayu bakar yang dikumpulkan tadi. Padahal jumlah kayu bakarnya yang dibawa oleh setiap orang itu tidak banyak, sedikit. Begitulah kira-kira kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dosa-dosa kecil yang disepelekan. Jadi dosa-dosa kecil yang disepelekan itu akan bisa menjadi besar tatkala itu terus menerus dilakukan dan tidak ada etikat untuk membersihkannya, bertaubat, banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Malah yang terus dia lakukan adalah membiasakan diri melakukan dosa-dosa kecil itu. Baik para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita berkewajiban untuk menghindari dosa-dosa kecil yang banyak disepelekan ini? Karena sebabnya yang pertama adalah
Sebab yang pertama, melakukan dosa kecil secara terus-menerus akan mengubahnya menjadi dosa besar. Ini sebab kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi mewanti-wanti, mentahzir kita. Mentahzir, memberikan peringatan keras kepada kita. Jangan sampai kita jatuh kepada dosa yang diremehkan dan itu dilakukan terus-menerus. Alasannya yang pertama adalah karena dosa kecil itu apabila terus-menerus dilakukan, maka dia akan menjadi dosa besar. Paham ini? Gunung itu besar. Coba lihat, gunung itu besar. Itu kalau kita bongkar, dia terdiri dari kerikil-kerikil kecil. Jadi kerikil itu kalau kita kumpulkan, terus dikumpulkan, dia akan menjadi bukit. Nanti kalau dikumpulkan lagi, dia akan menjadi gunung. Padahal dia terdiri dari batu-batu kecil. Tapi dia bisa menjadi gunung. Begitu juga lah kira-kira dosa besar dari dosa kecil yang terus-menerus dilakukan, maka dia akan menjadi besar. Baik, alasan yang kedua. Melakukan dosa kecil secara bertahap akan menyebabkan pelakunya nekat mengerjakan dosa-dosa besar setelah itu. Jadi, ketika seseorang, ini sebab alasan yang kedua. Ketika seseorang terus-menerus mengerjakan dosa-dosa kecil, maka akan dipastikan dia nekat untuk mengerjakan dosa-dosa besar. Apa sebabnya orang terkadang jatuh kepada nonton film-film porno, film-film film-film yang vulgar, film-film yang mengundang syahwat, film-film yang mentontonkan aurat para laki-laki, aurat perempuan. Apa yang menyebabkan orang berani? Karena tadi dosa-dosa kecil tadi. Karena dosa kecil terus. Pertama dia ngelihat suami orang lain, habis itu dilihat medsos juga banyak laki-laki. Kemudian setelah banyak melihat medsos, muncul nanti ada tayangan, potongan-potongan film pendek-pendek. Di sana banyak laki-laki, sebaliknya begitu juga banyak perempuan-perempuan. Awalnya memang dosa-dosa kecil nih. Dosa kecil, maka dengan begitu dia akan nekat untuk melakukan dosa-dosa besar setelahnya. Baik, ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, kenapa Rasulullah SAW mentahzir kita, memberikan peringatan keras, jangan sampai kita menyepelekan dosa-dosa kecil. Karena ketika kita melakukan terus-menerus dosa-dosa kecil, maka perlawanan kita akan semakin lemah. Keimanan kita itu akan semakin lemah untuk melawan dosa kecil tadi. Sehingga kalau udah lemah, kita nggak mampu. Kita nggak mampu mengalahkannya. Misal yang tadi sudah kita jelaskan, seperti berkata jorok, cakap kotor. Ini ada orang yang kadang membiasakan dirinya untuk berucap ucapan yang tidak baik, seperti ucapan-ucapan yang menggoda. Nah, ini kalau kita tidak menghentikan itu semua, membiarkan begitu saja, maka nanti perlawanan terhadap dosa kecil itu akan semakin melemah. Kalau sudah melemah perlawanan kita terhadap dosa kecil, disinilah akan kesulitan bagi kita untuk meninggalkan dosa kecil tersebut. Karena keimanan kita sudah semakin mengecil. Keimanan semakin menurun, sehingga dosa yang kecil yang harusnya mudah untuk ditinggalkan, tapi kok berat banget ya bagi saya gitu. Kok saya berat banget ini. Nah, ini yang membahayakan kita tatkala kita membiasakan dan membiarkan diri kita jatuh kepada dosa-dosa kecil dan tidak ada usaha untuk meninggalkannya. Baik, sekarang
Kita pindah ke poin yang keberapa sekarang? Yang keempat dari dosa-dosa. Bukan, itu udah selesai. Kita sekarang kembali kepada poin besarnya. Kalau poin besarnya ke berapa sekarang? Keempat juga? Oh, sama-sama keempat berarti. Berarti yang keempat ini poin besar ya, dosa-dosa yang diremehkan oleh wanita ya. Ya. Yaitu menghabiskan waktu dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Menghabiskan waktu dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini adalah kesalahan yang banyak diremehkan oleh wanita. Menghabiskan waktu dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini ibu harusnya bisa ngasih contoh nih. Coba bantu saya ngasih contoh apa nih contohnya nih? Hah? Apa bu? Main HP. Masya Allah. Emang ibu-ibu masih sempat main HP di rumah? Kan banyak banget tuh kerjaan di rumah ya. Belum lagi anak, belum lagi kerjaan rumah. Masih sempat ya main HP. Baik, apalagi contoh yang lain biasanya? Hal-hal yang tidak bermanfaat tapi kok bisa habis waktu kita di sana gitu. Ngobrol. Itu kalau udah ngobrol sampai suaminya manggil baru selesai itu. Tapi suaminya kadang kan gak enak sama tetangga. Suruh anaknya biasanya itu. Tapi ibu-ibu harusnya ngerti kode itu. Biasanya kalau anak manggil itu biasanya itu suami yang manggil. Jadi kalau udah suami manggil melalui anak itu udah selesaikan obrolannya. Kecuali memang obrolan penting. Kadang obrolan penting itu cuma 1 menit, paling lama 5 menit gitu. Tapi pernak-perniknya, bumbu-bumbunya itu bisa 1 jam gitu. Sampai pulang suami buka lemari makanan kosong. Kalau penuh alhamdulillah. Ini kosong gitu. Ini adalah perkara yang keliru. Perkara dosa yang banyak diremehkan dan disepelekan oleh wanita. Ustadz, itu kan perkara yang mubah. Kita kan juga nongkrong sama teman-teman yang baik kok. Toh juga yang kita bicarakan bukan perkara-perkara yang diharamkan. Kita juga bicara anak, sekolah, masalah kajian, masalah apa. Nah, kalau perkara-perkara mubah yang dibicarakan itu, masalah apa lagi misalnya masalah mubah yang dibicarakan? Masalah menu makanan. Dosa nggak kalau kita bicara menu-menu makanan? Sama teman, kamu masak apa hari ini? Oh, saya masak sop. Sop itu yang kalau yang enak dia bumbunya apa aja ya? Nah, langsung nanti ya tambah ini sedikit, tambah itu sedikit, ini dikit aja, tambah begini. Itu kan perkara mubah ya, perkara mubah. Tapi yang menjadi masalah dia adalah ketika menghabiskan waktu. Paham ini? Ketika menghabiskan waktu membicarakan perkara-perkara yang tidak manfaat tadi itu. Dia memang manfaat, tapi tatkala kita habiskan waktunya di sana, inilah yang akan menjadi dosa bagi kita. Kenapa? Karena waktu itu sangat istimewa. Saking istimewanya waktu, Allah banyak bersumpah dengan menyebutkan waktu. Apa di antara sumpah Allah Subhanahu wa taala yang Allah menyebutkan waktu di sana? Wal asri, apalagi? Wal fajri, apalagi? Wad duha, apalagi? Wasyamsi itu matahari yang waktu. Wal laili, wan nahar, ya kan? Nahar siang, wal lail malam, wad duha pagi, apalagi wal fajar subuh, wal asr asar. Banyak Allah bersumpah dengan menyebutkan nama-nama waktu. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala bersumpah
dengan satu makhluknya, ternyata makhluk itu bukan makhluk istimewa. Nggak mungkin. Semua sumpah yang datangnya dari Allah, semua media sumpah yang datangnya dari Allah dalam Al-Quran pasti memiliki keistimewaan. Watini wazzaitun. Apa itu? Buatin dan buah zaitun. Allah bersumpah demi buatin dan buah zaitun. Ada nggak keistimewaan pada buatin dan buah zaitun ini? Dia bukan beras ya. Ini buah ini bukan seperti beras. Allah nggak pernah bersumpah demi beras. Nggak pernah, karena beras itu memang ada keistimewaannya, tapi tidak lebih besar dibandingkan dengan makhluk yang Allah bersumpah langsung. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan waktu adalah waktu sesuatu yang paling berharga di dunia ini. Ini waktu. Waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga. Kapan itu? Di dunia. Bukti bahwa waktu ini adalah sangat berharga sekali. Nanti kalau kita udah meninggal dunia baru terasa waktu itu sangat berharga. Kalau sekarang kita menganggap waktu itu biasa-biasa aja. Terbit matahari, berganti siang, tenggelam matahari, berganti malam, biasa aja. Nanti dari terbit matahari masuklah waktu duha, masuk waktu zuhur, waktu masuk asar, maghrib, isya. Kita menganggap biasa aja waktu 24 jam itu. Nanti akan semakin sangat berharga rasa waktu itu tatkala seseorang sudah meninggal dunia. Apa katanya? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, akhirkan sedikit saja, sejenak saja. Ya Allah, hidupkan aku sesaat saja. Enggak usah lama-lama. Hidupkan aku kembali sesaat ya Allah. Akhirkan ajalku ya Allah. Mau ngapain mereka? Mau menggunakan waktu itu agar bisa maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk dosa yang banyak diremehkan oleh para kaum muslimin dan muslimat. Secara umum muslimin dan muslimat, tapi ini juga banyak dilakukan oleh para wanita-wanita. Karena wanita-wanita itu memang wallah alam bisawab ya. Mudah-mudahan bukan ibu-ibu di sini. Para wanita-wanita itu memang kalau udah ngobrol itu lupa waktu biasanya. Mudah-mudahan bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu yang saya kenal yang di sana, masya Allah kalau udah ngobrol ya. Baik, di antara keistimewaan waktu itu adalah setiap detik yang berlalu berarti semakin mendekatkan seseorang kepada ajalnya. Kami ulangi, di antara keistimewaan waktu itu, setiap waktu yang sudah berlalu itu menunjukkan bahwa semakin dekatnya ajal kita. Jadi jangan berbahagia tatkala kita ulang tahun. Ini banyak orang yang berbahagia tatkala pergantian tahun dari umurnya, misalnya dari umur 30 masuk ke 31. Bergembira, dirayakan. Dia nggak tahu bahwa 1 tahun dia sudah ingin mendekat kepada ajalnya. Jadi semakin bertambah umur seseorang, berarti itu artinya dia sudah semakin dekat dengan ajalnya. Nggak usah 1 tahun, 1 detik. 1 detik, 1 menit nih berlalu. Kalau waktu itu tersia-siakan, maka semakin dekatlah kita kepada ajal yang waktu itu tidak kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Baik, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, apa kata Al-Imam Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, wahai manusia, ketahuilah bahwa kalian adalah hari yang telah ditetapkan jumlahnya,
Jika satu hari berlalu, maka berlalu pulalah sebagian dari dirimu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mempermisalkan kita ini terdiri dari beberapa hari saja. Jadi kalau sudah berlalu beberapa hari pada diri kita, maka sudah semakin berkurang pula lah umur kita, dan akan semakin dekatlah ajal kita tatkala berkurangnya waktu yang kita miliki. Baik, di antara keistimewaan waktu yang disebutkan oleh para ulama yang lainnya adalah waktu yang telah berlalu tidak akan kembali. Ada yang bisa mengembalikan yang sekarang umurnya 40 menjadi 30? Hah? Kalau ada, saya minta resepnya. Kalau memang mungkin. Janganlah 10 tahun dimundurkan. Mundurkan 1 tahun aja dah. Yang tadinya umurnya 40 jadi 39 lagi gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena waktu itu tidak mungkin kembali. Nggak mungkin. Mungkin. Ada kok yang bisa mengembalikan waktu. Ada, paling di film-film yang banyak ditonton sama ibu-ibu. Banyak nonton. Kalau banyak nonton, dilihat oh ternyata bisa nih mengembalikan waktu. Nah, Doraemon itu yang kecil-kecil dulu. Yang kecil-kecil yang sering nonton Doraemon masih ingat sampai sekarang. Doraemon itu memang sakti memang ya. Kayaknya apa aja yang diminta dia bisa kabulkan gitu. Udah kayak Tuhan dia. Kita nggak sadar bahwa ternyata ada unsur-unsur kesyirikan ternyata dalam film-film seperti itu. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, di antara keistimewaan waktu yang disebutkan oleh para ulama adalah waktu kendaraan menuju surga yang kenikmatannya selalu abadi, atau kendaraan menuju neraka yang penuh dengan siksaan. Kami ulangi, di antara keistimewaan waktu itu adalah waktu akan menjadi kendaraan bagi seseorang. Apakah mengantarkan dia ke surga atau ke neraka. Makanya hati-hati tuh dengan waktu yang Allah titipkan. Ada malam, ada siang. Apakah di malam hari itu kita masih diizinkan oleh Allah hidup di malam itu, kita jadikan kendaraan untuk menuju surga dengan sholat malam, sholat witir, dengan baca Quran. Begitu juga di siang hari, Allah berikan waktu di siang hari. Apakah siang hari itu kita gunakan menjadi kendaraan kita untuk menuju surga Allah, dengan kita sholat duha, dengan kita datang ke kajian, dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, dengan kita melayani suami. Kalau memang waktu-waktu itu kita gunakan kepada kebaikan, maka insya Allah waktu itu akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Tapi kalau kita gunakan waktu malam kita bermaksiat kepada Allah, waktu siang kita bermaksiat kepada Allah, bisa dipastikan waktu itu akan mengantarkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, jika dosa yang kita lakukan tidak diampuni oleh Allah. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya dosa yang diremehkan oleh para wanita adalah berbicara sangat lama. Berbicara sangat lama melalui telepon. Kalau dulu telepon, kalau sekarang apa ini? WhatsApp. Banyak grupnya, di WhatsApp banyak grup lagi. Semua pertanyaan orang, semua komen orang dijawab, sehingga habislah waktunya tadi untuk banyak berbicara. Banyak berbicara ini juga bagian daripada kesalahan dari para wanita. Ada Facebook, apalagi biasanya orang media-media yang kita bisa mengekspresikan pembicaraan kita di sana. Instagram, apalagi? Wah, sekarang lebih banyak lagi lah udah. Tidak hanya dengan mewakili jari jemari ya. Bahkan ada yang lebih konyol, ada yang lebih parah daripada itu. Para wanita udah nggak segan-segan lagi untuk buat konten-konten yang sudah tidak punya malu lah. Udah seperti hilang rasa malunya. Ini kesalahan. Ini perbuatan dosa. Yang perbuatan dosa itu banyak diremehkan dan disepelekan oleh para wanita.
Baik para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tahu bahwa tatkala dia banyak berinteraksi, banyak bicara dengan medsosnya, medsos yang dia punya, ada Facebooknya, ada WhatsAppnya, ada Twitternya, ada Instagramnya dan seterusnya, itu akan menghabiskan hartanya. Gak mungkin ada orang yang bisa bermedsos kalau gak ada datanya. Gak mungkin dia punya data kalau dia tidak beli dengan rupiahnya. Dengan begitu dia akan menghabiskan hartanya. Harta akan ditanyakan atau tidak nanti? Apakah kita tidak dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta yang kita miliki? Itu akan menjadi pertanggungjawaban besar. Allah akan tanya dua hal terhadap harta kita. Dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Di mana kita dapatkan dan di mana kita, untuk apa kita belanjakan harta tersebut. Itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita menghabiskan harta dari bermedsos, medsos yang kita punya, kita juga akan menghabiskan waktu kita. Boleh kita menghabiskan waktu, boleh kita menghabiskan harta kita, tapi dalam perkara-perkara yang baik silahkan. Habiskan waktu ibu-ibu sekalian 2 jam, 3 jam, tapi duduk di majelis taklim. Habiskan harta bapak ibu-ibu sekalian, tapi dalam kebaikan-kebaikan untuk bekal akhirat kita. Jangan sampai kita beli data seminggu sekali, minta ke suami 200.000, 200.000. Ngapain? Nonton. Kemudian anak-anaknya main game. Ibunya juga kecanduan ikut main game. Kenapa? Karena lihat anaknya asik juga nih anak-anak main game. Game apaan sih tuh nak? Ini bu gamenya. Enak ya gamenya ya. Coba deh dicobain sama ibunya, ketagihan. Maka oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa ketika seseorang bermedsos dan dia menghabiskan waktunya berinteraksi dengan medsosnya, ada 2 kerugian yang akan dia dapatkan. Pertama kerugian harta, yang kedua adalah kerugian waktu. Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk menghabiskan waktu kita, membolehkan kita untuk menghabiskan harta kita, tapi dalam perkara yang baik. Coba perhatikan surah An-Nisa ayat yang ke-114. Surah An-Nisa ayat yang ke-114. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan pada banyaknya bicara. Tidak ada kebaikan pada banyaknya bermedsos, enggak ada. Kecuali tatkala kita bermedsos itu mengajak orang lain untuk bersedekah, mengajak orang lain untuk berbuat ma'ruf, mengajak orang lain untuk memperbaiki islah, memperbaiki orang lain. Misalnya kita punya tetangga nih, si A dengan si B sedang tidak baikan nih. Nah kita mencoba untuk menghabiskan waktu kita, bagaimana caranya si A si B ini baikan lagi, akur lagi, tidak berantem lagi. Gimana caranya ini? Kita habiskan waktu kita untuk itu. Silahkan, tidak ada masalah. Kita habiskan waktu kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, mengajak agar mereka mau mengeluarkan hartanya. Ayo kita dukung dakwah ini, kita dukung begini dan seterusnya. Nah, kita mengajak, kita ajak yang lain, kita WhatsApp yang lain, kita banyak waktu yang kita habiskan, data yang kita beli untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Itu silahkan, tidak ada masalah, tidak mengapa, karena memang itulah yang harusnya dilakukan. Hah? Masih bisa hidup? Bisa. Oh, tadi bunyi dia di duduk.
Baik, bisa didengar Ibu? Lebih jelas yang ini? Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? Hah? Boleh menghabiskan harta, boleh menghabiskan waktu, tapi dalam perkara yang baik. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Atha bin Abi Rabah, beliau pernah mengatakan suatu perkataannya yang indah. Kata beliau, orang-orang sebelum kalian tidak suka banyak bicara. Kalau dulu orang-orang itu nggak suka bicara, nggak banyak ngomong kalau dulu orang. Begitu juga Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kata beliau, wahai manusia, buku catatan telah dihamparkan bagimu, dan dua malaikat yang mulia ditugaskan kepadamu untuk mencatat amal-amalmu. Jadi setiap kata yang keluar dari lisan kita, setiap tulisan yang ada di medsos kita, setiap status yang ada di medsos kita, semuanya itu dicatat oleh malaikat yang mulia. Semuanya akan dicatat, dan itu kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amr bin As radhiyallahu taala anhu pernah berkata, apa kata beliau? Pembicaraan itu seperti obat. Kita bermedsos, kita berinteraksi dengan orang lain, itu seperti kita minum obat. Kalau kita kebanyakan minum obat, baik nggak buat kesehatan kita? Nggak baik. Itu akan menjadikan seseorang celaka. Jadi kita minum obat itu sesuai dosis yang sudah dianjurkan oleh dokter. Begitulah kalau kita bermedsos, begitulah kalau kita berinteraksi, begitulah kalau kita berbicara kepada orang lain. Jangan banyak bicara, jangan overdosis dalam bicara. Semakin seseorang itu banyak bicara, semakin banyak salah dan kelirunya. Makanya para ulama mengatakan bahwa pembicaraan yang keluar dari lisan seseorang itu seperti obat. Kalau kita minum obat sesuai dosis, itu akan menyehatkan tubuh kita. Tapi kalau kita minum obat overdosis, tidak sesuai dengan dosisnya, maka itu akan mencelakakan kita. Begitulah ucapan, status di medsos kita suka nulis, kalau udah overdosisnya, udah keluar jalurnya, itu akan membinasakan kita. Betapa banyak orang-orang yang dituntut di dunia ini karena terlalu banyak bicara. Akhirnya salah dalam bicara, kemudian ujungnya adalah penjara, dituntut. Kenapa? Karena banyak bicara, banyak ngomong. Oleh karenanya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama tatkala kita bermedsos, hati-hati nih, terutama wanita. Menggunakan kata-kata yang tidak selayaknya digunakan, walaupun itu kata yang boleh ya. Seperti mendahulukan kata selamat pagi, selamat sore, halo. Itu kan kata-kata yang tidak diajarkan dalam Islam. Kita dalam Islam tatkala membuka pembicaraan mengucapkan salam. Misalnya ada yang nelpon kita assalamualaikum. Jadi jangan ucapkan halo, dengan siapa ini, jangan ucapkan assalamualaikum. Kenapa? Karena kata-kata yang seperti ini tidak baik untuk didahulukan. Tidak baik untuk didahulukan. Dahulukan ucapan assalamualaikum. Ini tatkala kita bermedsos. Jadi ada orang yang kadang tidak mendahulukan kata assalamualaikum ini. Kadang selamat pagi, kadang ada yang cuma bacaannya cuma bismillah saja. Jangan, usahakan ada ucapan assalamualaikum, karena sebelum kita berbicara, kita mendoakan orang lain. Nanti setelah kita mendoakan orang lain, orang itu juga mendoakan kita gitu. Kan baik, assalamualaikum itu kan ucapan yang sangat baik. Tapi jangan disingkat-singkat. Jangan disingkat-singkat. Assalamualaikum biasanya WR apa lagi tuh? WB. Ya udah, kalau kita mau assalamualaikum, assalamualaikum aja, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Kalau mau sempurna,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau lengkap. Jadi tatkala kita bermedsos pun kita mendapatkan doa, kita mendapatkan nilai ibadah di sana. Jangan hanya sekedar bermedsos, jangan sekedar banyak bicara, tapi nggak ada nilai pahalanya. Dan usahakan juga ibu-ibu sekalian, hindari mengucapkan salam itu cuma dengan stiker doang. Paham ini? Hindari itu. Memang tidak ada masalah, boleh saja. Cuma sebelum mengirimkan stikernya, ibu-ibu sekalian juga ucapkan dengan mulutnya Assalamualaikum, baru kirimkan stikernya. Paham itu? Jangan cuma kirimin stiker mulutnya mingkem. Nah, kalau yang seperti ini kan cuma hanya sekedar basa-basi doang gitu, formalitas doang. Karena yang dia WA adalah teman kajiannya. Wah, ini kan teman kajian saya, masa saya nggak mulai dengan Assalamualaikum? Jadi seakan-akan Assalamualaikum berbentuk stiker, kemudian itu menjadi formalitas tatkala dia memulai pembicaraannya. Jangan seperti itu. Ambil pahala, bagian pahala yang besar tatkala kita berbicara dengan orang lain. Baik itu melalui medsos yang kita miliki atau bicara di dunia langsung. Ada orang bicara melalui dunia maya, ada yang bicara dunia langsung, tapi kita bisa mengambil faedah-faedah, pahala-pahala yang banyak dari kita berinteraksi dengan orang lain. Baik para hadirin akan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang keberapa sekarang ini? Yang keenam sekarang ya. Menonton acara televisi yang negatif tapi ya. Menonton acara televisi yang negatif. Kalau sekarang udah banyak orang meninggalkan televisi, pindahnya kemana? Kemana bu? Ke YouTube. Ke YouTube sekarang. Sekarang udah banyak orang udah banyak lah tidak punya televisi di rumah. Ibu-ibu ada yang punya televisi di rumahnya? Nggak ada Ustaz. Udah nggak perlu televisi. Sekarang udah ada YouTube Ustaz. Sama doang, televisi nggak ada di rumahnya tapi YouTube tetap ada. Nah ini yang ingin kita tekankan. Di antara dosa yang banyak diremehkan oleh para wanita adalah nonton acara televisi atau YouTube yang berbau negatif. Apalagi sekarang Masya Allah, banyak orang yang sudah kecanduan dengan film drakor, ya. Nauzubillah, Masya Allah. Kadang-kadang akhwat-akhwat yang belum pada menikah, yang udah ngaji. Kalau akhwat-akhwat yang nggak ngaji, mungkin masih dimaklumilah gitu. Ini ibu-ibu yang udah menikah, yang udah punya suami, pun ikut kecanduan mengikuti acara sinetronnya orang Korea gitu. Itu sama aja di kita mungkin sinetron namanya. Cuma sinetron di kita itu ya nggak terlalu menarik, mungkin begitu. Dibandingkan sinetronnya orang Korea. Sehingga nanti akan ada loyalitas fans dengan artis-artisnya Korea. Mencontoh gayanya, gaya rambutnya, gaya bicaranya. Nah, ini fatal sekali. Makanya hati-hati para hadirin akan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tontonan-tontonan yang ada di keluarga kita. Jangan sampai kita membiarkan tontonan-tontonan yang tidak baik ada di dalam rumah kita. Bukan artinya kita tidak boleh punya televisi. Boleh nggak punya televisi, Bu? Boleh. Boleh nggak punya YouTube? Boleh. Hanya saja hukum nonton televisi, hukum punya HP itu sesuai dengan penggunaannya. Boleh nggak kita punya TV di rumah? Boleh. Cuma nanti akan berbeda hukumnya tatkala penggunaan TV itu digunakan untuk apa?
Kalau TV itu digunakan untuk nonton sinetron-sinetron, boleh atau tidak punya TV yang seperti ini? Nggak boleh. Kalau yang ditonton adalah tayangan-tayangan dakwah, siaran-siaran dakwah, dengerin murotal di TV tersebut, boleh nggak kita punya TV-nya? Boleh. Jadi penggunaannya itu TV itu hukumnya sesuai dengan penggunaannya. HP yang ada aplikasi YouTube-nya itu juga sesuai dengan penggunaannya. Kalau yang ditonton adalah hal-hal yang berbau negatif, maka hukumnya jelas tidak dibolehkan. Tapi kalau yang ditonton adalah acara-acara yang menambah keimanan kita, maka hal ini sangat disarankan untuk memilikinya. Baik para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup pertemuan kita dengan poin yang terakhir ini. Walaupun masih banyak ya, masih banyak perkara-perkara dosa yang disepelekan oleh para wanita. Kita belum bahas terkait rumah tangga, kita belum bahas terkait akidah, kita belum bahas perkara-perkara yang lainnya. Kita masih pada poin yang ketujuh. Kalau yang di buku yang saya miliki ini totalnya ada kurang lebih 300 dosa. Sedikit atau banyak itu? Ada sekitar yang buku saya miliki ini 300 dosa yang disepelekan oleh wanita. Kita baru yang ketujuh nih, mau masuk yang ketujuh. Baik, yang ketujuh adalah tidak punya rasa malu. Ini juga termasuk dosa yang terkadang disepelekan oleh wanita. Udah tidak punya rasa malu. Di medsos ada yang joget-joget wanita. Ustadz, yang joget itu kan yang tidak pakai jilbab, yang tidak menutup aurat. Ya maklumlah. Ya Allah, yang joget-joget itu ternyata bukan wanita yang tidak pakai jilbab. Ternyata yang joget-joget itu juga yang pakai jilbab. Bahkan mohon maaf, ada yang pakai cadar sambil megang alat musik, gitar, sambil megang mic, bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget. Ternyata dia seorang akhwat yang berpakaian syar'i, pakai cadar, pakai jubah. Ini apa? Karena rasa malunya sudah tidak ada. Ketika seseorang tidak punya rasa malu, maka keimanannya juga akan semakin luntur. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Innal haya'a wal imana qurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kata Nabi SAW, rasa malu dan keimanan itu selalu bergandeng. Paham ini? Rasa malu dan keimanan seseorang itu selalu bergandeng. Maka apabila salah satu di antaranya dihilangkan, diangkat, maka akan hilang pula temannya. Kalau rasa malu diangkat, berarti keimanannya akan terangkat. Kalau keimanannya terangkat, berarti rasa malunya hilang. Oleh karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadis yang lain, al-haya'u khairun kulluhu. Rasa malu itu adalah baik seluruhnya. Rasa malu itu baik. Orang malu untuk bermaksiat, orang malu untuk menampakkan auratnya, seorang itu malu untuk bicara kepada yang lawan jenisnya yang bukan mahram bagi dia. Ini suatu kebaikan yang luar biasa. Rasul SAW mengatakan, al-haya'u la ya'ti, rasa malu itu tidak akan datang kecuali bagi orang-orang yang memiliki keimanan dan kebaikan yang luar biasa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, bahwa iman dan rasa malu ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika dipisahkan salah satu dari keduanya, maka akan hilanglah kedua-duanya. Baik, demikian kajian yang singkat ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Silakan bagi yang ingin berdiskusi, bertanya langsung silakan. Ya, pertanyaan yang pertama. Hukum arisan barang bagaimana Ustaz? Jadi satu anggota ada 9 orang, dikocok di awal semua, sistem bayarnya atau storenya beda sesuai barang yang dipesan. Apa itu sesuai syariat? Baik. Hukum arisan barang ini dibolehkan oleh para ulama, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang ketat, dengan ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan. Kalau memang ketentuan-ketentuan ini tidak bisa dijalankan, maka sebaiknya tidak melakukan arisan dalam bentuk uang. Karena ketika seseorang akan mendapatkan nomornya, dia akan berbeda dengan nomor yang berikutnya nanti. Barang itu kan biasanya tidak harganya terus-menerus sama gitu. Bisa jadi bulan ini harganya 200.000, bulan depan bisa naik 10.000, bisa naik 20.000 gitu. Maka kalau memang mau arisan barang, maka barang itu betul-betul menjadi media pokok dalam melakukan arisan itu. Jadi jangan dikumpulkan dalam bentuk uang. Jadi memang arisannya itu barang ya barang. Misalnya apa? Kulkas. Disamakan tipenya, disamakan bentuknya, lalu kemudian diariskan seperti itu. Silahkan. Nanti bulan ini misalnya si fulana dapat kulkasnya, bulan depan juga sama, kulkas yang sama didapatkan. Jadi bentuknya barang, jangan bentuknya uang yang dititipkan. Jangan. Jadi boleh saja, tidak mengapa dalam bentuk barang arisan itu, tapi harus diikuti dengan ketentuan-ketentuan sehingga tidak jatuh kepada hal-hal yang terlarang. Baik, yang kedua, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau anggota arisan mengasih uang ke admin pemegang arisan, katanya untuk uang capek dan seikhlasnya. Pertanyaannya, apakah uang yang seikhlas tersebut boleh atau tidak? Baik, ini uang yang diberikan oleh peserta arisan ini di luar daripada iuran ya, iuran yang ditetapkan. Biasanya kan sudah ada iuran untuk adminnya kan ya, khusus ya. Kalau sudah ada, berarti andai kata dia tidak berikan lagi sudah cukup. Tapi kalau dia melihat misalnya kasihan, kerjaannya terlalu capek, dia mau nambah lagi, dia tambahkan, dan tidak ada kesepakatan di awal. Ini yang jadi poinnya. Tidak ada kesepakatan di awal sebelum melakukan arisan itu. Nanti kalau terlalu capek saya tambahin ya. Nggak ada kesepakatan itu. Memang inisiatif dari anggota itu. Ketika dia dapat nomor, dia dapat uangnya, dia berbagi. Ini Bu, tambahan dari saya ya. Dia berikan itu tanpa ada kesepakatan di awal. Insya Allah tidak ada masalah. Ini bagian daripada kebaikan yang mungkin dia ingin berikan kepada seseorang tersebut. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, kalau hutang nggak bayar itu termasuk dosa kecil atau besar? Dosa besar. Kalau memang dia berhutang tidak bayar karena dia mampu ya, dia mampu untuk bayar hutang, tapi dia sengaja untuk tidak membayarnya, maka ini termasuk dosa besar. Rasul SAW bersabda, "Matlul ghani zulmun." Orang yang kaya tapi dia tidak membayar hutangnya, maka ini termasuk perbuatan zalim. Perbuatan zalim dosa besar atau tidak? Perbuatan zalim dosa besar apa tidak? Dosa besar. Maka Rasul SAW mengatakan, orang yang mampu untuk membayar hutang tapi dia tidak bayar hutangnya,
ini termasuk perbuatan zalim.